Halo, selamat datang di konten saya. Selamat hari Senin buat fans MU. Senin yang indah, Senin yang bahagia. Karena MU berhasil lolos ke ronde selanjutnya di FA Cup setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti yang di waktu normal sampai extra time MU menahan imbang Arsenal 1-1. Jadi untuk FA Cup sekarang tidak ada laga kedua atau laga replace atau apa itu ya namanya tuh. Jadi misalkan kalau kedua tim 1-1 biasanya kan, atau draw, dilanjut lagi di seperti draw sekarang di Emirates. Match selanjutnya main di Old Trafford. Kalau hasilnya draw, kalau menang ya langsung yang menang lolos. Sekarang enggak, jadi dilanjut extra time dan dilanjut adu penalti. Untuk awal tahun ini MU terlihat oke lah, karena di bulan Desember kita tahu MU hancur banget, kalah mulu kalau nggak salah, saya lupa lagi ya. Di Boxing Day pun kalah itu kan, Boxing Day kalah, menyetak gol sulit. Tapi di awal tahun yang kita tahu kaget lah bilang, karena awal tahun harus lawan Liverpool di Premier League, terus dilanjut Arsenal di FA Cup, dua berturut-turut melawan klub yang lagi konsisten. Sekarang pun mereka berdua ada di papan atas, apalagi Liverpool ada di posisi pertama. Dan lawan Liverpool, MU bermain bagus, sempat unggul di gol pertama melalui Son Dekan Martinez, tapi hasil akhirnya 2-2. Itu pun ada di menit akhir ada Harry Maguire yang bisa membalikkan keadaan menjadi 3-2, tapi tidak terjadi. Tapi itu nggak menjadi hal-hal yang buruk ya, karena kita tahu lah match sebelumnya lawan klub-klub yang harusnya MU bisa unggul tapi tidak terjadi, malah kalah, apalagi malah sulit mencetak gol. Tapi lawan Liverpool MU bermain baik. Dan tadi malam di FA Cup MU berhasil menggugurkan Arsenal. Itu juga golnya MU duluan yang memimpin lewat gol Bruno, assist dari Garnacho udah berubah kayaknya di Ruben Amorim ini. Tapi setelah unggul MU malah dapat petaka. Diogo Dalot mendapatkan kartu kuning kedua, menghasilkan MU bermain dengan 10 orang dari menit 61. Dan di menit berapa itu Arsenal dapat mencetak gol menjadi 1-1. Berat sih kalau kita lihat, kalau semalam tuh berat. Posisi lagi 10 orang disamakan lagi buat gol Gabriel kalau nggak salah. Waktu masih panjang, masih menit 61. Ya mau gimana lagi. Tapi yang terjadi, MU masih bisa bertahan, apalagi di menit 68 atau
69 Arsenal dapat penalti yang enggak seharusnya. Itu tuh sentuhan yang soft touch, kalau bahasa itu ya mungkin harusnya enggak jadi penalti. Berhubung di round berapa sekarang tuh, jadi nggak ada VAR, belum ada VAR. FA Cup ini belum ada VAR, jadi nggak bisa dilihat juga kan wasitnya. Tapi wasitnya juga itulah wasit mah, no comment saya. Dan terjadilah penalti tersebut yang menjadi eksekutor adalah Odegaard. Kita tahulah Odegaard untuk set piece tendangan bebas, apalagi ini penalti. Untuk di Arsenal jagonya, tapi Atlay Bayindir menjadi antagonis. Dia menahan tendangan Odegaard, itu udah bagus loh tendangannya, tapi Bayindir malam pokoknya bermain bagus. Dia dapat menepis tendangan Odegaard, bola nggak keluar tapi dapat ditangkap, ditepis tapi bola nggak keluar, bola ditangkap. Pertandingan berjalan ya pasti nggak seimbang ya, pasti karena MU bermain 10 orang, jadi Arsenal total menyerang terus. Beberapa kali kesempatan dari lini depan Arsenal membuahkan peluang untuk mencetak gol, tapi karena solidnya pertahanan MU, Arsenal tidak dapat mencetak gol sampai full time. Dilanjut extra time, di extra time pun sama, yang Arsenal masih memegang kendali tapi tidak dapat mencetak gol. MU sebenarnya bukan tanpa peluang. Mereka serangan baliknya oke, hampir bisa mencetak gol malahan, tapi karena ya strike dari depan MU, apalagi strikernya memang kurang klinis di depan ya, jadi ya untuk mempertahankan keunggulan sampai menit 120 pun itu udah keren lah bagi MU. Nah, sekarang di adu penalti setelah extra time habis, skor masih 1-1, jadi dilanjut extra time, dilanjut penalti. MU penendang penalti MU gol semua, tapi Arsenal kayak Havertz gagal di penendang ketiga kalau nggak salah, 2. Padahal itu tendangan Havertz sudah bagus, udah ke pojok. Mungkin kalau kipernya Onana nggak tahu lah, tapi itu bola udah ke pojok banget, tapi ya Atlay Bayindir masih bisa nepis, bola mantul ke tiang dan keluar, jadi gagal. Kayak Havertz gagal mencetak gol di adu penalti tersebut, sampai penendang terakhir penendang kelima Zirkzee menjadi penentu kemenangan. Tapi yang saya lihat juga, David Raya itu lompatnya ke kiri terus. Mungkin pemain MU juga sudah berlatih ya, karena terlihat bagus-bagus tendangnya. Bagus-bagus sih, Martinez bagus, Leny Yoro bagus. Dan awal tahun ini ya bagus lah untuk mengawali tahun 2025. Hasil melawan Liverpool dan Arsenal menjadi penyemangat lah di awal tahun ini, dimana berarti sistem Ruben Amorim bisa sedikit-sedikit diterapkan.
dan para pemain pun kayaknya sudah paham. Tapi mungkin ada beberapa pemain yang kenapa sekarang nggak dimainkan, mungkin kurang bisa mengaplikasikan ya sistem dari Ruben Amorim. Contohnya mungkin rumor sekarang Rashford yang bakal di loan atau dipinjamkan ke Milan ya, rumor yang sangat kencangnya. Tapi ya nggak tahu lah, pasti ada, mungkin di akhir musim bakal ada yang didepak. Kalau tidak sampai akhir musim pemain yang tidak bisa mengikuti instruksi dari Ruben Amorim mungkin akan didepak di akhir musim nanti. Oke, dan sekali lagi selamat buat fans MU, merayakan sejenak kemenangan tadi malam, dan MU lolos ke ronde selanjutnya akan menghadapi Leicester yang sekarang dilatih Ruud van Nistelrooy, yang dimana awal musim Ruud melatih Manchester United sampai menjadi pelatih interim 3 atau 4 match ya, pokoknya nggak pernah kalah juga. Jadi Ruud bakal comeback ke Old Trafford tapi sebagai pelatih lawan. Nah itu yang next untuk di PLFA. Untuk di Premier League tanggal berapa ya, pokoknya hari Jumat jam 3 pagi MU menghadapi Southampton di Old Trafford. Jadi semoga hasil positif di 2 match ke belakang menjadi penyemangat lah untuk melawan Southampton. Setidaknya bisa menang, meyakinkan ya. Masalah Southampton harus kalah juga. Gak tahu lagi. Oke lah. Hatur nuhun.